Ribuan rilis film India dalam berbagai bahasa per tahun menjadikannya pemimpin global dalam hal kuantitas, namun untuk mengukur secara kualitas, satu-satunya indikator yang umum digunakan adalah peringkat dari Internet Movie Database atau yang biasa dikenal dengan IMDb. IMDb ialah sebuah portal online yang didedikasikan untuk semua hal tentang film. Di IMDb, pengguna dapat memberikan peringkat 1-10 untuk film. IMDb juga mengatur segalanya dengan tertimbang untuk menghindari adanya penyalahgunaan rating berdasarkan penggemar. Beberapa waktu lalu, rating Deal Bicara menduduki peringkat teratas di IMDb. Film non-bioskop tersebut menjadi viral karena suatu kondisi. IMDb bagaimanapun dalam tindakannya telah meninjau rating sesungguhnya dari film tersebut hingga saat ini duduk di rating 7,2. Di IMDb sendiri, rating Bollywood tertinggi ialah 8,5 bintang. Itu dipegang oleh sejumlah film. Dan dari 10 besar ranking teratas, posisi tersebut lebih banyak diisi oleh film India Selatan. Berikut informasi mengenai film India dengan rating paling terendah yang duduk di IMDb saat ini. Isu keterlibatan keluarga Bhatt di balik kepergian aktor muda Mr. Rajput memberikan serangan brutal tiada ampun bagi seluruh klan Bhatt hingga mengarah ke film mereka Sadak 2 yang baru diluncurkan kala itu dengan berbagai aksi protes sebagai tindakan balas dendam. Setelah mereka memastikan cuplikan film tersebut masuk ke dalam daftar video YouTube yang paling tidak disukai, sebagian besar penonton memiliki pendirian yang sama dengan gerakan untuk tidak menonton film tersebut. Mungkin ada sebagian kecil penonton yang mengatakan film tersebut bagus, namun menurut beberapa penonton netral yang mereview film tersebut, mereka menyebutkan Sadak 2 adalah film yang buruk, semangat asli dari Sadak pertama tahun 91, sudah usang dan usang dalam tema dan cerita baru, dengan hampir tidak adanya fitur yang memuaskan. Sadak 2 mencoba untuk membuka pemalsuan agama yang terorganisir, membungkusnya dengan kisah romansa, dengan menghadirkan traveling darat, termasuk kisah haru ayah anak, namun tak satu pun dari hal tersebut dapat berhasil menimbulkan keindahan layaknya Sadak pertama. Membuat ulang karya klasik seperti Sholay tentu memiliki tantangan sendiri yang berat, namun tidak ada yang bisa menghentikan Ram Gopal Varma yang sangat berani, dan ia baru saja menyadari semuanya itu ketika film remake tersebut merosot jauh, orang-orang kemudian mengejeknya telah menghidangkan sebuah sampah. Tidak hanya film yang mengerikan mendapat sambutan buruk dan citra negatif, namun itu juga berdampak pada martabat aktornya saat itu, seperti Amitabh Bachchan, Mohanlal, hingga Ajay Devgan, yang disebutkan mereka sepertinya kurang job untuk casting film itu. Ram Gopal Varma memparodikan hampir setiap adegan populer dari Sholay ke adegan baru yang dinilai sangat buruk. Ia memberikan durasi yang semuanya tidak penting kepada aktornya. Itu dinilai sangat mengerikan dan mungkin lebih tepat jika sebagian besar menilainya dengan 0 bintang. Hanya Amitabh Bachchan yang sedikit memukau dengan perannya yang sesuai. Ia tampak happy dengan perannya, namun itu tetap saja mimpi buruk bagi yang pernah menontonnya. Himatwala dari film orisinalnya di tahun 1983 mungkin jauh dari tontonan yang terlalu bagus, tapi ada sejumlah kesenangan yang bisa didapat saat menontonnya, yakni Jitendra dan Sridevi yang menari-nari dalam lagu Tathaya Tathaya dan Taki Otaki. 30 tahun kemudian, sutradara Sajid Khan yang mengaku sebagai penggemar film Bollywood sejati, berani mencoba membuat ulang Himatwala dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Tamanna dan Ajay Devgan. Himatwala pada kenyataannya menjadi film mengerikan dan konyol, ditambah dengan durasi yang membuatnya lebih lama dikutuk penonton. Dari seksisme hingga humor yang hambar, ini adalah gabungan yang terburuk dari film-film buruk Bollywood tahun 80-an, pengamat film menyebutkan. Ditambah dengan pengetahuan sutradara Sajid Khan tentang sinema yang sangat dangkal, film itu mencapai titik terendah, yang sama sekali hampir tiada ulasan yang mendukung. Peringkat IMDb-nya menceritakan kisah selanjutnya dari film tersebut.
Menjadi pencetak film hits, keberuntungan itu tidak selalu akan menghampiri Akshay selamanya. Ada kalanya ia yang merupakan taruhan kesuksesan film bisa saja mendatangkan masalah besar bagi film. Film Joker garapan Shirish Kunder banyak disebutkan salah dalam penyampaian naskahnya ke film, di mana ia mencoba menceritakan NASA dan alien dengan latar belakang set tempat yang tidak sesuai. Film ini menampilkan Akshay sebagai peneliti dari NASA yang bekerja pada mesin demi berkomunikasi dengan makhluk dari luar angkasa atau alien dari sebuah desa yang bernama Paglapur. Banyak cerita yang disampaikan dalam film tersebut seperti FBI yang mengambil durasi sebentar dan sejumlah aksi di dalamnya yang cukup membingungkan. Sangat sulit dipercaya bahwa film Tis Markan akan memiliki penonton yang minim dengan lagunya yang booming My Name is Sheila, bahkan mungkin lagunya lebih banyak ditonton ketimbang filmnya sendiri. Beberapa film lainnya mungkin berhasil bagi Farah Khan dengan genre yang hampir mirip-mirip ketika ia mencoba memasang Happy New Year atau Om Shanti Om ke dalam film ini. Tis Markan tidak berhasil mengumpulkan langkah kaki ke bioskop. Kisah sekelompok penipu yang menggelar produksi film palsu untuk melakukan pencurian besar-besaran yang sepertinya menjamin banyak sekali hiburan, namun tidak seperti kenyataan, film ini kosong dan tidak berhasil. Akshay Khanna mencoba yang terbaik untuk mengatasi kekacauan di dalamnya, begitupun tarian Katrina Kaif di Sheila Ki Javani, namun memang film ini harus ikhlas dengan hasilnya. Jani Dushman Ek Anokhi Kahani adalah film aksi fantasi tahun 2002 yang disutradarai dan diproduksi oleh Rajkumar Kohli. Kegagalan film itu menjadikannya film terakhirnya sebagai sutradara. Film ini menampilkan beberapa pemeran termasuk Sunny Deol, Akshay Kumar, Sunil Shetty, Aftab Shivdasani, juga debutan dari penyanyi Sonu Nigam. Film ini adalah remake dari film tahun 1976 dengan nama yang sama. Ini gagal di box office karena kontennya yang kuno, pertunjukan yang menggelikan dan efek khusus. Ini dianggap sebagai salah satu film Bollywood terburuk. Entah apa alasan yang membuat nama-nama seperti Sunny Deol, Akshay Kumar, Manisha Koirala casting untuk film tersebut. Bagaimanapun, mengulang film yang sama, seharusnya ada pembaharuan dan kondisi yang tepat. Apa yang buruk dan menjadi ikonik dalam film ini ialah aksi dari Arman Kohli yang terbang dengan lensa mata berwarna merah ditambah dengan jubah, plus Sonu Nigam yang berpikir bisa berakting. Love Story 2050, film yang cukup ikonik dalam hal bulian di masanya. Ia memiliki banyak unsur yang membuat penonton merasa tidak nyaman, mulai dari cerita, penampilan, aksi, hingga apapun yang tampil di dalamnya. Hidupmu seperti hotdog tanpa sosis, ini adalah dialog yang sah dari Love Story, sebuah film yang melakukan perjalanan ke masa depan yang cukup mengerikan dan berani untuk sutradara dan anak aktornya. Menandai debut Harman Baweja yang kemudian menghilang, tepat 2 film setelah film tersebut, debutannya dinilai sangat buruk, dan mereka tidak hanya berbicara tentang wig merah menyala Priyanka Chopra, yang unik namun menyiksa mata untuk ditonton. Penonton mengungkapkan bahwa mereka hanya berharap agar segera kembali dari masa depan di dalam bioskop, agar mereka bisa melupakan cerita horor tersebut. Film Drona tidak hanya muncul sebagai kegagalan besar di mana-mana, namun ia juga termasuk film dengan rating terendah. Abhishek Bachchan sebagai pahlawan super modern disebutkan alasan yang cukup untuk melewatkan film itu. Upaya sutradara Goldie Behel yang mati rasa dan seringkali terlihat aneh plus lucu dalam mengelola narasi hero versus penjahat, ditambah dengan beberapa efek visual yang secara nyata terlihat norak, serta ekspresi satu jenis dari wajah Abhishek Bachchan.
Selanjutnya, Priyanka Chopra yang berbekal lemari pakaian dengan kostum yang membuat pandangan menjadi aneh, bahkan mungkin sebagian tertawa terbahak-bahak melihatnya. Ia tampak hampir tidak percaya diri menjadi bagian dari film itu. Drona adalah film turunan yang cukup berani dari film Hollywood. Film itu menyalurkan semuanya, mulai dari Harry Potter hingga The Lord of the Rings yang kurang mengadaptasi dengan lebih baik yang menjadikannya film bencana terbesar di tahun 2008. Dari segi judul, orang-orang sudah mulai memprotes mengapa harus meletakkan triple Z di belakang kata Cars. Apakah itu menggambarkan usaha aktor Himesh Reshamya yang berjuang meyakinkan bakatnya tidak hanya sebagai penyanyi? Faktanya beberapa orang menjadi bingung apakah Himesh memakai uangnya untuk film itu, sehingga ia bisa memutuskan untuk memasukkan dirinya ke dalam. Dan tentu saja, ia adalah alasan yang besar yang benar-benar membuat film ini jatuh ke dalam kategori yang sangat buruk. Film yang disepelekan tersebut benar-benar tidak serendah isinya. Ia memiliki banyak hal menarik juga lucu, seperti poni mengganggu dari Himesh, lalu baju gold Urmila Matondkar, serta dialog-dialog yang meniru dan banyak ditertawakan. Sempat berkarir beberapa waktu untuk segelintir film, tentu saja masih ada film lain dari Himesh yang dimiliki IMDb dengan peringkat terendahnya. Harus diketahui bahwa IMDb secara misterius mencantumkan judul film ini sebagai Joy, The Real Love Story. Film ini tidak seperti yang diharapkan yang bisa memberikan kegembiraan kepada segelintir orang. Film ini malah menjadi tantangan layaknya film horor bagi siapapun yang berani ke bioskop untuk menontonnya. Himesh berperan sebagai dirinya sendiri dalam film tersebut, seorang rockstar berinisial HR. Ia disebut sebagai penampil terbaik dunia dalam film itu, dan meski itu seperti kisah aslinya sebagai penyanyi, tidak ada penyesalan bagi mereka untuk melewatkan film ini. Mereka yang berhasil memberanikan diri menonton film tersebut mengatakan, kami tergoda untuk datang menonton hanya untuk menghitung jumlah variasi topi yang dipakai Himesh dalam film itu.